Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Kusumardana dengan NIM 21113896. Saya akan mewawancarai pemilik dari usaha transportasi di Kota Yogyakarta sebagai owner. Ya, Mas Andre. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk Baik. Melakukan sesi wawancara dan juga sharing-sharing tentang transportasi di Kota Yogyakarta. Ya, kalau untuk sejarahnya sendiri gimana Mas? Bentuknya Jogja Highway Transport ini Mas. Untuk sejarahnya sendiri bisa sambil diceritakan Mas? Untuk awal mulanya berdirinya transport ini karena saya berawal dari kerja di hotel. Iya. Kerja di hotel, terus akhirnya saya menjalin relasi dengan teman-teman. Kok sekiranya untuk bisnis di bidang transportasi menghasilkan cuan yang lumayan ya. Yang iya begitu. Terus akhirnya saya keluar dari hotel dan saya mulai berkembang sendiri untuk menjalani transport, usaha transport. Ya, kalau untuk latar belakangnya kan mungkin dari hotel ya Mas. Berarti mungkin ada basic relasi dari hotel tersebut atau mungkin dari teman-teman di hotel tersendiri. Berarti kalau untuk layanannya itu apa aja Mas yang ditawarkan dari Jogja Highway Transport ini Mas? Kita terutama untuk pelayanan itu kita melayani tamu itu yang pertama itu kita menawarkan produk Jogja. Ya. Itu produk Jogja itu ada berbagai macam. Jadi yang pertama ada produk bakpia patok. Bakpia. Terus yang kedua ada batik tulis. Nah, terus ada kerajinan silver, ada produksi kopi, coklat. Nah, itu termasuk produk Jogja. Terus yang kedua itu untuk melayani itu, kita mengantar ke lokasi wisata, terutama wisata-wisata yang hits, yang baru berkembang juga wisata itu ke situ depannya. Kalau untuk target utamanya tuh ibaratnya target pasarnya itu untuk wisatawan tersebut tuh dia mayoritas itu dari tamunya itu asing atau dari domestik Mas? Lebih ke mana? Untuk tamunya itu 50%. 50% asing, 50% WNA asing. WNI. Berarti hampir sama gitu ya Mas? Iya, hampir sama. Kalau untuk menentukan harga sendiri pun mungkin dari WNA atau WNI asing ataupun lokal itu sama Mas atau ya, gimana? Selisih dikit. Selisih dikit. Berarti fleksibel gitu Mas kalau untuk harga tersebut. Sekarang karena persaingan harga semakin ketat, tapi kita tetap mengutamakan pelayanan untuk perusahaan kita. Kalau untuk strategi pemasarannya sendiri gimana Mas? Kalau mungkin dari hotel atau dari mana Mas? Untuk strategi pemasaran kita menjalin link dari hotel yang pertama. Yang kedua relasi, mungkin pas di saat kita ngetrip kita ketemu teman driver, di situ kita menjalin relasi. Yang ketiga kita dari pemasaran dari website. Kalau untuk mungkin dari segi menarik tamu kan mungkin dari hotel atau dari website tersebut. Kalau untuk tantangannya sendiri gimana Mas? Mungkin ada yang langsung mungkin
komunikasi langsung deal, atau mungkin ada perbincangan atau negosiasi gitu untuk menyikapi itu gimana Mas untuk tantangannya itu? Nah, untuk tantangannya sih terutama untuk deal-dealannya. Ya. Nah, itu di saat kita ngedealkan tamu, berbagai macam tamu. Jadi ada tamu yang banyak tanya, Ya. Tawar-penawar. Nah, ada tamu yang sekali kita ngasih harga langsung deal. Ya. Nah, itu di situ. Berarti masih ada kayak sesi negosiasi tersendiri gitu ya Mas? Betul. Langsung ke tamunya gitu ya Mas? Kalau mungkin dari tamunya sendiri langsung mengedilkan atau mungkin langsung cocok, langsung berangkat menuju ke hotel tersebut gitu. Kalau untuk memastikan pelayanan ke tamu itu maksimal itu caranya gimana Mas? Ada yang harus diantisipasi nggak, mungkin dari segi transportasinya tersebut, atau mungkin dari pelayanan dari drivernya tersebut, itu cara untuk memastikannya gimana Mas? Jadi untuk memastikannya biasa yang saya lakukan itu yang pertama mungkin tamu itu akan review, mereview ke perusahaan kita, website, nah, entah itu Google, entah itu hotel, itu yang pertama. Terus yang kedua mungkin dari via WA, jadi kita follow up gimana untuk trip hari ini, driver sekiranya enjoy dengan trip driver hari ini, nanti tamu itu akan membahas. Kalau tamu itu cocok ya senang, kalau nggak cocok ya paling ya kita ya segera kasih pemasukan sama tamu. Berarti feedback sama ulasan itu begitu penting ya Mas buat usaha transportasi ini ya Mas? Betul. Berarti kalau untuk layanannya tersebut tuh, layanan itu hanya jasa transportasinya saja, mungkin dari segi mobilnya saja, atau mobil mungkin bersama drivernya juga, atau dari itu semua bisa jadikan satu paket gitu Mas? Untuk wisata ke Jogja itu gimana Mas kalau itunya? Kalau kita biasa itu untuk penjualan itu paket all inclusive. Jadi untuk mobil, driver, untuk BBM, itu kadang ada yang untuk parkir, ada yang parkir tamu. Paling itu. Berarti untuk destinasi misal kayak ke Candi ya Mas, sebagai tujuan wisata utama Candi, nanti mungkin bisa include sama drivernya, sama BBM-nya, sama itu berarti udah itu. Ya berarti kalau untuk pengembangan bisnis ini mungkin kedepannya itu harus gimana Mas? Mungkin agar bisnis ini mungkin berkembang lebih besar, lebih pesat, dan lebih banyak orang yang mungkin memakai jasa transportasi dari Jogja Holy tersebut tuh, strateginya gimana Mas? Untuk strateginya, nah itu kembali ke kita memperbanyak link. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita kalau mau memperbesar strategi itu kita harus punya pedang. Nah pedangnya itu mobilnya, stok mobil sama stok drivernya dikompliti ya. Nah itu dia. Jadi itu. Jadi kalau kita mau berkembang ya, misalnya kita harus berani spekulasi. Berarti spekulasinya misal high season lagi, musim liburan, berarti kita harus berani stok mobil gitu ya Mas? Stok mobil banyak. Kalau untuk pilihan mobilnya tuh apa aja Mas? Mungkin dari mobil kecil sampai mobil besar itu, dan harganya itu mungkin kan berbeda ya Mas? Untuk stok kayak mobilnya itu apa aja Mas, kalau boleh disebutin? Kalau misal jadi kalau untuk kita handle gas WNA itu entah Asia, Eropa itu untuk mobil kecil, dari yang terkecil Ayla, Agia, Kalia, itu Avanza itu tidak masalah. Tapi kalau untuk gas lokal itu kebanyakan dia permintaannya Avanza, kalau enggak Innova Reborn, High Ace. Nah itu
karena mungkin untuk warga lokal sendiri lebih pengen experience mencoba mobil dan mungkin dengan partai besar gitu kan, satu keluarga atau apa ke Jogja. Oke, kalau untuk harapannya sendiri Mas, mungkin dari usaha transport di Jogja Holy ini ataupun dari segi pariwisata di Jogja itu gimana Mas, harapan Mas Andre nya itu? Kalau untuk harapan saya ke depan ya semoga usaha saya, untuk transport saya itu berkembang, terus untuk semakin banyak linknya, ya tamunya semakin meriah, ya. Dan yang terutama satu ini alamnya tidak goncang, iya. Intinya seperti itu. Contoh alamnya tidak goncang kayak Merapi, Merapi itu mempengaruhi, ya. Itu musim hujan, ya. itu juga mempengaruhi juga, itu contoh alam. Berarti yang paling mempengaruhi di dunia pariwisata tuh alam ya, iya, iklim. Betul. Mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan di sesi wawancara ini. Untuk Jogja Holy sendiri semoga bisa berkembang lebih pesat lagi, bisa lebih banyak orang yang menggunakan jasa transport tersebut dan menjadikan kota Jogja sebagai destinasi utama wisata di Indonesia. Terima kasih Mas Andri, Sama-sama, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk wawancara sama saya. Iya. Terima kasih. Iya, Ya. Terima kasih. Itu saja sesi wawancara bersama owner pemilik Jogja Holy Transport. Terima kasih sudah menonton. Saya Andi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jogja Holy ngerti dewi pentolani.